Sultan Bagus Arjuna Fadlillah. Saya mahasiswa di IAIN Kediri, Fakultas Usul dan Dakwah, Prodi Studi Agama. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Plato. Yaitu ada 3 bab. Pertama biografi Plato, kedua pemikiran Plato, ketiga ajaran yang diterapkan oleh Plato. Silakan simak video berikut ini. Oke. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Plato. Plato dilahirkan pada tahun 428 sampai 7 sebelum Masehi, pada tahun awal perang Peloponnesus. Di masa remaja, dia berkenalan dengan filosof Socrates yang jadi guru sekaligus sahabatnya, yang sangat dicintai dan dihormati. Setelah beberapa tahun kemudian, Plato di Athena mengajar dan menulis ilmu filsafat. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Aristoteles. Dalam masa kepemimpinannya, ia lebih cenderung kepada akal. Salah satu metodenya disebut dengan metode kritis, yang berpandangan ke Sparta. Sebagai gambaran kasar negeri persemakmuran yang selalu diidealkan. Pada masa kejayaannya, ia mempunyai karya yang berjudul Republik. Plato menutup usianya pada umur 70 tahun. Sangat banyak ilmu yang dipelajarinya saat dia masih hidup. Dan sampai sekarang kenangan dari ilmu pemikiran itu masih ada. Kedua, pemikiran Plato. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran Plato. Plato menggunakan akal sebagai alur kehidupan di mana penduduknya diberi kebebasan untuk berpikir dan telah cenderung ke dialog-dialog yang merupakan metode filosofi dan seni manusiawi yang paling tinggi. Dalam metodenya, dialektika mulai diperluas dengan cara penalaran yang maju dan logis. Republik secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama sampai buku kelima berisi tentang pembentukan negara pemakmuran yang ideal. Bagi Plato, kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan kepada kepentingan individu. Mengenai kehidupan sosial, Plato mengemukakan semacam komunisme yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili. Bagi Plato, kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Mengapa demikian? Karena kepentingan masyarakat, karena itu dibutuhkan oleh sesama manusia, kebersamaan, dibandingkan individu yang mementingkan dirinya sendiri. Mengenai kehidupan sosial, Plato mengemukakan semacam komunisme yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili. Pada buku ke-6 dan ke-7, dia membahas 2 pokok permasalahan, yaitu tentang filsafat dan membentuk pemuda dan pemudi untuk menjadi filsuf. Dari buku pertama sampai buku ke-7, Plato menjelaskan tentang kehidupan republik.
ajaran tentang ide-ide yang diterapkan oleh Plato, yaitu satu, ajaran tentang ide-ide, yaitu inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Yang kedua, ajaran tentang jiwa. Plato menganggap bahwa jiwa merumuskan pusat atau inti sari kepribadian manusia. Dia berpandangan ini dipengaruhi oleh Socrates, Orfisme, dan mazhab Pythagorean. Tiga, ajaran tentang etika. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan. Hidup yang baik dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Yang keempat adalah ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya. Maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu. Ya, kali ini saya akan membahas tentang Plato membagi warganya menjadi 3 bagian kelas, yaitu 1. Golongan pemerintah atau filsuf. 2. Golongan pengusaha. Yang ketiga, golongan cerdik dan pandai. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai dan mampu menyatukan puisi dan ilmu serta seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak dapat ia lukiskan dengan gaya bahasa yang indah. Dia sebagai salah satu filosof yang tidak ada menandinginya dalam bidang tersebut. Ya, dari penjabaran tiga tadi saya menyimpulkan Plato adalah tokoh filsafat yang paling terkenal dalam abad Yunani kuno dan di antara lainnya. Dia memerintah pada 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dia seorang tokoh yang sangat bijaksana dan pandai dalam mengatur pemerintahannya. Semua konsep-konsep kepemimpinannya dituangkan dalam sebuah karyanya yang terkenal Republik. Dia juga merupakan keturunan bangsawan Athena. Dalam kepemimpinannya lebih dikenal dengan metode dialektika yang menuangkan dialog teori dan ide-ide mengidealkan negara pemakmuran. Pandangan Plato yang bersendi pada ajaran tentang ide-ide diaplikasikan melalui teori pengetahuan dualisme dunia yang dipraktikkan dalam kehidupan. Ajaran-ajaran Plato dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Ajaran tentang ide-ide, ajaran tentang jiwa, tentang etika, dan tentang negara. Plato juga membagi rakyatnya menjadi 3 kelas, antara lain 1. Golongan pemerintah dan filosof. 2. Golongan pengusaha. 3. Golongan cerdik dan pandai. Plato merupakan tokoh yang mempunyai sifat rasional dan bijaksana, tetapi benci terhadap pemerintahan demokratis dan lebih suka dengan yang namanya republik. Dalam pemikirannya, dia menggunakan akal sebagai akar dari sebuah kepercayaan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan di like. Oke? Thank you.